Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Latsar CPNS Angkatan 55. Video ini dibuat dalam rangka tugas agenda 2, yaitu mereview sebuah film pendek tentang tokoh inspiratif ASN dikaitkan dengan core value dari ASN itu sendiri, yaitu berakhlak. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Luki Darmawan, saya berasal dari Kota Serang, Banten, dan saya merupakan CPNS di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Baik, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kisah inspiratif dari seorang tokoh ASN yang berasal dari Kemenkumham yang bertugas di KBRI Berlin. Beliau bernama Dudi Iskandar. Beliau merupakan inisiator inovasi pelayanan paspor berbasis ramah hak asasi manusia atau HAM. Beberapa fasilitas dari inovasi tersebut diantaranya adalah dengan menyediakan surat permohonan persyaratan paspor dalam huruf Braille, gerbang dan jalur khusus yang aman bagi penyandang disabilitas dan para lansia, dan antrian prioritas bagi masyarakat dengan berkebutuhan khusus. Kemudian tersedia juga bilik khusus untuk pengambilan foto biometrik, wawancara, dan pengambilan sampel sidik jari. Sikap yang dilakukan oleh Dudi Iskandar ini sangat merepresentasikan nilai-nilai core value dalam ASN, yaitu berakhlak. Dari segi berorientasi pelayanan, dalam video tersebut jelas dikatakan oleh Dudi Iskandar bahwa tujuan dari inovasinya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengakses dan merasakan pelayanan yang diberikan. Di sini ia jelas-jelas sangat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dalam hal ini adalah kaum-kaum berkebutuhan khusus ataupun lansia. Dari sisi akuntabel, dia menunjukkan tanggung jawabnya sebagai ASN untuk dapat memberikan pelayanan penuh terhadap seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Wujud tanggung jawab tersebut adalah dengan memanfaatkan dan menggunakan fasilitas barang milik negara dengan efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara tersebut digunakannya untuk kepentingan masyarakat juga dalam hal pelayanan. Dari sisi kompeten, dia merupakan seorang sosok yang sangat bertanggung jawab dengan pekerjaannya dan selalu ingin memberikan kualitas terbaik dalam setiap pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan tuturan beberapa rekan kerjanya. Arif Hafaz Ugroseno selaku Duta Besar LBBP RI mengatakan bahwa Dudi Iskandar merupakan sosok yang memiliki banyak ide. Ini menunjukkan bahwa dia merupakan sosok orang yang sangat berkompeten dalam bidang pekerjaannya. Dari sisi harmonis, Bapak Arif Hafaz Ugroseno mengatakan bahwa Dudi Iskandar merupakan sosok yang sangat reach out terhadap masyarakat, dekat dengan masyarakat, dan mampu menjalin hubungan baik antara atase keimigrasian dan LBBP RI sehingga tidak ada pengkotak-kotakan. Dari sisi loyal, Bapak Dudi Iskandar merupakan sosok yang sangat memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945. Salah satunya dengan mewujudkan nilai-nilai Pancasila, dan tujuan dari UUD 1945 itu sendiri yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inovasi tersebut merupakan wujud dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana beliau menginginkan adanya kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Selanjutnya adalah adaptif. Sikap adaptif dari Dudi Iskandar ini yaitu dengan terus melakukan inovasi-inovasi yang diberikan untuk bangsa dan negaranya. Inovasinya tersebut telah ditetapkan sebagai standar nasional oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Bapak Dr. Mualimin Abdi SHMH selaku Dirjen HAM dari Kemenkumham RI mengatakan bahwa Bapak Dudi Iskandar telah melakukan inovasi yang cukup baik, sehingga ia mengusulkan agar Dudi Iskandar untuk diangkat menjadi ASN inspiratif. Kolaboratif. Dari sisi kolaboratif, Bapak Dudi Iskandar ini mengatakan bahwasanya inovasinya tersebut dibuat bersama rekan-rekannya ketika bekerja di kantor imigrasi kelas 1 di Mataram. Sikap Dudi Iskandar ini sangat menunjukkan adanya core value dari ASN itu sendiri, salah satunya kolaboratif. Dalam hal ini, Dudi Iskandar memberikan kesempatan bagi para individu-individu untuk dapat berkontribusi. Sikap kolaboratifnya tersebut dapat dilihat dengan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Sikap dan tindakan Bapak Dudi Iskandar tentunya patut menjadi teladan bagi kita semua para calon ASN. Khususnya bagi saya pribadi sebagai seorang ASN yang bertugas pada bidang hukum yang sama seperti Bapak Dudi Iskandar. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sulastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Luki atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sulastri, saya berasal dari Kota Tangerang. Saya merupakan CPNS Dinas Kesehatan Kota Tangerang, OPT Puskesmas Batu Ceper tahun 2021. Kali ini saya akan menjelaskan sosok ASN inspiratif di bidang keperawatan, yaitu Bapak Ramsyah
sarjana keperawatan. Beliau saat ini bertugas di Muara Enggelam, Muarawis, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai seorang perawat. Sebagaimana kita tahu, Desa Muara Enggelam merupakan desa yang hampir sebagian besar merupakan air, hampir tidak memiliki daratan. Di sana hanya terdapat 2 tenaga kesehatan, yaitu Bapak Ramsyah dan 1 orang bidan. Nilai berakhlak yang saya dapatkan dari sosok Pak Ramsyah ini yaitu yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Di tengah keterbatasan tenaga kesehatan, Pak Ramsyah ini bekerja tanpa mengenal waktu. Tidak hanya di jam kerja, saat malam hari pun, saat warga membutuhkan bantuan dan perawatan Pak Ramsyah, beliau dengan tulus akan tetap datang mendatangi warga yang membutuhkan tersebut. Kemudian dengan melihat kondisi di Desa Muara Enggelam ini yang kesulitan akan listrik, Bapak Ramsyah dan beberapa pihak ini berinovasi menciptakan sebuah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, yang sebelumnya listrik ini hanya bisa dirasakan oleh kalangan tertentu dengan menggunakan genset, dan ini pun dengan tarif yang relatif mahal, sekitar 30.000 per hari dan hanya bisa digunakan selama 6 jam per hari. Tapi berkat inovasi Pak Ramsyah dan rekan-rekan, PLTS ini mampu memberikan listrik ke seluruh warganya, yaitu sejumlah 174 KK dalam waktu 24 jam full dengan tarif Rp3.000 per hari. Kemudian nilai berakhlak selanjutnya yaitu akuntabel. Di sini Pak Ramsyah selain bertugas sebagai ASN perawat di puskesmas, beliau dipercaya sebagai sekretaris BPD di desanya. Kemudian karena kinerjanya yang bagus dan inovasinya yang sangat tinggi untuk kemajuan desanya, beliau dipercaya menjadi ketua BPD Desa Muara Enggelam dan sekarang dipercaya sebagai direktur BUMDes Bersinar Desaku dengan mengelola Klikmi, kelola listrik komunal Muara Enggelam. Beliau bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas tinggi sehingga semakin hari keuntungan dari BUMDes ini semakin meningkat. Nilai berakhlak selanjutnya yaitu kompeten. Hal yang dapat saya pelajari dari Pak Ramsyah yaitu selain memiliki keahlian di bidang keperawatan, beliau juga sangat inovatif untuk pengembangan desanya, terbukti dengan serangkaian prestasi-prestasi beliau yaitu Perawat Teladan 1 Kabupaten Kutai Kartanegara 2006, Perawat Teladan 3 Provinsi Kalimantan Timur 2006, Lomba BUMDes kategori inovasi terbaik 1 Provinsi Kalimantan Timur 2019, inovasi Klikmi Top 99 Kemenpan RB tahun 2018, pemenang Gapura kategori Festival Gapura Cinta Negeri HUT RI 74 2019 selaku koordinator, juara harapan 2 Lomba Posyandu Balita tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019, inovasi Klikmi Top 45 Kemenpan RB RI 2020 serta juara 3 dalam lomba Rayakan Kemerdekaan yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020 dengan judul Semangat Cinta dari Pedalaman Kalimantan Bersinar Desaku Kutai Kartanegara Kalimantan Timur selaku koordinator. Nilai berakhlak selanjutnya yaitu harmonis. Pak Ramsyah ini sangat dihormati oleh seluruh warga Muara Enggelam. Beliau terkenal sebagai sosok yang sangat ringan tangan, gemar menolong warganya. Bisa dilihat dari salah satu programnya yaitu dengan forum sehat mandiri, yaitu beliau mengajak warga itu untuk membuat sebuah forum yang di situ
seluruh warganya saling membantu saat ada warga yang kesulitan ekonomi dalam rangka dirujuk saat membutuhkan rujukan ke rumah sakit. Kemudian nilai berakhlak selanjutnya yaitu loyal. Walaupun beliau ditugaskan di daerah terpencil dan serba keterbatasan, tidak menghalangi tekad, semangat, dan jiwa pengabdian beliau untuk terus memberikan manfaat untuk lingkungannya. Terbukti dari inovasi-inovasi yang tiada henti selalu dia berikan untuk kemajuan desanya. Nilai adaptif selanjutnya yaitu nilai adaptif. Beliau terus berinovasi bagaimana agar desa Muara Anggelam terus berkembang. Salah satunya dengan mengikuti berbagai lomba dan mengembangkan BUMDes ini tidak hanya mengelola PLTS saja, tetapi saat ini BUMDes Muara Anggelam mengelola budidaya burung walet, usaha air minum isi ulang, TV kabel berbayar, molding, dan pasar desa. Nilai berakhlak selanjutnya yaitu kolaboratif. Pak Ramsyah bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, OPD, dan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari usaha Pak Ramsyah untuk mendapatkan bantuan baterai untuk PLTS-nya, yang mana baterai ini didanai oleh pemerintah pusat yang anggarannya diusulkan oleh pemerintah daerah Kalimantan Timur tahun 2018. Kemudian yang terakhir yaitu harapan dari Pak Ramsyah untuk seluruh perawat di pelosok negeri, yaitu tetaplah berbuat apapun dimanapun kalian berada, baik itu di pelosok negeri ini. Selalu jaga nama baik keperawatan, profesi keperawatan, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja keras. Selain itu, jangan mengeluh, berbuatlah yang terbaik, berdoa dan serahkan sesuatu kepada Allah SWT yang Maha Tahu. Sekian nilai berakhlak yang dapat saya ambil dari sosok Pak Ramlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sulastri atas kesempatannya. Kali ini saya, Dana Putri Ristiana, akan menjelaskan mengenai tokoh ASN inspiratif yang menginspirasi saya dan memotivasi saya untuk menjadi ASN yang lebih baik lagi. Tokoh tersebut adalah Bapak Basuki Hadi Muljono. Beliau merupakan Menteri PUPR RI pada Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Namun sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Menteri PUPR pada Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan Yusuf Kala. Selanjutnya, saya akan menghubungkan core value ASN yaitu berakhlak yang ada dalam sosok Pak Basuki ini. Core value yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Nilai berorientasi pelayanan yang ada dalam diri Pak Basuki adalah bagaimana beliau itu bisa memahami kebutuhan masyarakat dan negara akan suatu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Beliau telah mendedikasikan waktunya, mendedikasikan hidupnya dalam pembangunan di Indonesia ini karena banyak banget proyek yang telah berhasil beliau selesaikan, seperti proyek pembangunan masalah perumahan umum, kemudian pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan juga waduk air, seperti itu. Kemudian Pak Basuki ini juga dikenal sebagai sosok PNS yang suka turun ke lapangan, berkomunikasi langsung dengan orang-orang di lapangan dan melihat secara langsung progres kerja di lapangan. Kemudian core value selanjutnya yaitu akuntabel. Nilai akuntabilitas yang saya lihat pada sosok Pak Basuki ini adalah beliau selalu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dengan cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Itulah kenapa banyak sekali proyek-proyek beliau yang berhasil selesai gitu. Menurut saya keberhasilan proyek tersebut itu merupakan tanggung jawab beliau terhadap pemerintah dan juga kepada negara Indonesia ini. Selanjutnya, core value kompeten. Selama mengabdi sebagai PNS di PU, beliau ini merupakan pekerja lapangan, tapi bukan sembarang pekerja lapangan, tapi beliau benar-benar menguasai medan pekerjaannya. Beliau lulusan teknik geologi di UGM. Setelah lulus sebagai seorang insinyur, beliau langsung mengabdikan diri sebagai PNS. Ibu Sri Mulyani bahkan menyebut Bapak Basuki ini sebagai Bapak Dendels Indonesia karena telah membangun ribuan kilometer jalan tol.
for your information, Daendels itu adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang waktu itu membangun jalan Banten Panarukan, Anyer Panarukan. Nah, kurang lebih sama lah dengan Pak Menteri Basuki yang sudah membangun jalan dari Banten ke Surabaya. Gitu. Kemudian pada tahun 2020, Pak Basuki ini menerima penghargaan The Best Minister in 2020 yang diadakan oleh CNBC pada acara CNBC Indonesia Award tahun 2020. Nah, beliau berhasil mendapatkan penghargaan tersebut karena dinilai telah berhasil menunjukkan prestasi dalam pembangunan infrastruktur luar biasa. Oke, kemudian nilai core value ASN selanjutnya yaitu harmonis. Nilai harmonis yang saya lihat dari sosok Bapak Basuki ini adalah bagaimana beliau selalu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Karena lingkup kerja Pak Basuki ini bukan hanya jajaran atas kementerian, tapi juga bagaimana ia bisa membangun lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif dengan pihak lain, yaitu bisa kontraktor, konsultan, atau para tenaga konstruksi. Menurut saya keberhasilan proyek-proyek beliau itu karena beliau berhasil menciptakan sinergi positif, berhasil menciptakan lingkungan kerja yang baik, sehingga bisa mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Next, itu core value loyal. Mengenai core value loyal ini tidak diragukan lagi, memang jelas terlihat ada dalam diri Pak Basuki. Karena beliau ini kan bergabung dengan PU setelah lulus dari UGM. Kemudian kurang lebih 31 tahun beliau mengabdi di instansi pekerjaan umum. Benar-benar merintis dari bawah. Proyek pertama yang beliau lakukan itu pengembangan air tanah di Jawa dan NTT itu tahun 1980. Kemudian di tahun 2003 beliau berhasil menduduki posisi Direktur Sumber Daya Air di Kementerian PU. Ya, kurang lebih 13 tahun setelah itu, kurang lebih 13 tahun beliau menduduki pejabat eselon 1 di Kementerian PU. Sebelum akhirnya pensiun dan menjadi Menteri PUPR. Next, core value-nya yaitu adaptif. Kalau saya lihat nilai adaptif dari diri Pak Basuki adalah ketika pada tahun 1987 beliau diberikan beasiswa dari instansi ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi S2 dengan segala perbedaan budaya, bahasa, waktu, dan cuaca. Beliau harus menyelesaikan studi S2-nya di sana dan alhamdulillah berhasil dengan baik dan bahkan melanjutkan lagi ke jenjang S3. Dan sekembalinya beliau dari Amerika, beliau harus beradaptasi kembali dengan situasi dan lingkungan yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah bisa menghadapinya lagi dengan baik, karena dari situ kinerjanya Pak Basuki mulai naik. Kemudian untuk core value yang terakhir yaitu kolaboratif. Nah, Pak Basuki ini percaya bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur itu bukan hanya merupakan pekerjaan Kementerian PUPR, tapi juga bagaimana kerjasama dengan berbagai pihak. Bahkan dalam sambutannya Pak Basuki ketika dia menerima penghargaan The Best Minister in 2020, dia bilang, penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh jajaran Kementerian PUPR dan para mitra kerja seperti kontraktor, konsultan, dan seluruh tenaga konstruksi di Indonesia yang telah bekerja keras dalam satu tim untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Luar biasa sekali bukan? Ketujuh core value ASN yaitu berakhlak ada dalam diri Pak Basuki. Oleh karena itu, saya mengidolakan beliau dan berharap bisa memiliki kinerja yang baik juga seperti beliau dan bisa menjadi ASN yang bermanfaat tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk orang lain, agama, nusa, dan bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, rekan saya, Saudari Rizka, akan menjelaskan tokoh ASN inspiratifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dana atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rizka Dwi Setia. Saya berasal dari Puskesmas Cibodasari. Saya merupakan CPNS di Dinas Kota Tangerang. Di sini saya akan menceritakan film pendek tentang seorang perawat yang bertugas di lautan yang bernama Suster Andi Rubiah. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari film dokumenter yang berkisahkan tentang seorang Andi Rubiah atau disebut juga dengan Suster Apung. Andi Rubiah atau Suster Apung melakukan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, cekap tanggap, sebisa mungkin memberikan pelayanan terbaiknya meskipun dalam keterbatasan fasilitas. Dia menganggap bahwa semua mereka adalah saudara. Keikhlasannya dalam menolong orang banyak tanpa memandang latar belakang ras dan suku bangsa.
Suster Andi Rubiah memiliki prinsip melayani dalam bekerja. Sudah sangat jelas bahwa Suster Rubiah ini memiliki sikap yang berorientasi kepada pelayanan. Bahkan saat dia merujuk pasien ke rumah sakit atau puskesmas yang besar, dia tidak hanya meninggalkan pasien tersebut. Dia juga menunggu pasien sampai semua pengobatan selesai. Dia mengurus apabila pasien membutuhkan obat, membutuhkan donor darah, dan dia mengantarkan kembali pasien tersebut hingga sampai ke rumah. Hal tersebut menunjukkan contoh bahwa beliau memiliki sikap harmonis dan memberikan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat. Dari film tersebut dapat kita lihat juga sikap loyal seorang Andi Rubiah. Sikap loyal terhadap bangsa dan masyarakatnya ditunjukkannya dengan memberikan pelayanan terbaik meskipun dengan keterbatasan fasilitas, akses, dan sarana. Bahkan dia diberikan gaji tidak sesuai dengan resikonya. Hal tersebut tidak menyurutkan semangat Rubiah untuk tetap menolong saudara yang kesulitan. Hal ini sudah dilakukannya kurang lebih selama 29 tahun. Meskipun saat itu keberadaannya sering ditolak oleh masyarakat karena masyarakat masih percaya dengan dukun. Beliau juga harus terpaksa menitipkan anak bungsunya sejak berusia 8 tahun dan bekerja dengan penuh resiko. Namun tidak menyurutkan sikap loyalitas Rubiah terhadap masyarakat. Rubiah mengatakan dia tidak hanya mempelajari buku tentang keperawatan saja, dia bahkan membaca buku tentang kebidanan, buku kedokteran, karena seringkali sebagai perawat, Suster Rubiah menemukan penyakit atau keluhan pasien yang sebelumnya dia tidak pernah tahu, dan banyak kasus-kasus yang sebenarnya bukan kewenangan dia dalam memberikan penanganan. Namun karena keterbatasannya SDM, beliau mau tidak mau harus melakukannya sendiri. Suster Rubiah sudah sering sekali datang ke Dinas Kesehatan untuk melaporkan keterbatasan fasilitas, namun tidak ada tanggapan dari Dinas Kesehatan. Suster Rubiah memberikan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat. Dia mengatakan juga pernah mengobati pasien dengan cairan yang sudah kadaluarsa, karena saat itu kasus diare di daerah tersebut sedang meningkat, dan jika tidak diberikan cairan, pasien akan meninggal. Hal-hal di atas tersebut menunjukkan sikap kompetennya dan adaptifnya Suster Rubiah sebagai seorang perawat. Sebelum bertugas, Suster Rubiah juga melakukan kolaborasi dengan sesama rekannya dalam memberikan pelayanan dan berdiskusi bersama untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Hal tersebut menunjukkan sikap kolaboratif yang ada pada diri Suster Rubiah. Baiklah, saya rasa cukup sekian, akan dilanjutkan oleh Kak Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Rizka atas kesempatannya. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Yusuf Nursalam Effendi. Saya adalah CPNS di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tangerang tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah seorang ASN hebat yang sangat menginspirasi. Dia adalah Jaya Setiawan Gulo, yang akrab disapa Gulo. Jaya Setiawan Gulo adalah seorang ASN di Dirjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Dia adalah lulusan PKN STAN. Dia adalah seorang ASN generasi milenial yang memiliki segudang prestasi, baik secara individu maupun kelompok. Prestasinya tidak main-main. Prestasinya mulai dari tingkat dalam negeri hingga luar negeri. Dan yang paling hebat, dia berhasil menjadi pemenang sebagai ASN Inspiratif pada tahun 2019 yang diadakan oleh Kemenpan RB. Sebagai ASN yang menginspirasi, Gulo memiliki seluruh nilai-nilai dasar berakhlak yang harus dimiliki seorang ASN. Nilai tersebut yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Gulo memiliki jiwa sebagai pelayan masyarakat yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Hal ini terbukti ketika Gulo membuat sebuah aplikasi custom declaration online. Aplikasi ini tercipta karena Gulo memikirkan kesulitan yang dialami masyarakat ketika akan melakukan proses bea cukai, di mana proses tersebut memakan waktu lama karena harus mengisi berbagai dokumen. Belum lagi masyarakat dihadapkan dengan rasa lelah akibat melakukan penerbangan yang lama, membuat masyarakat merasa dipersulit dengan proses tersebut. Hingga akhirnya Gulo dengan nilai orientasi pelayanan yang dia miliki mampu menciptakan proses bea cukai yang lebih cepat dan mudah bagi masyarakat. Dan selanjutnya ada nilai akuntabel. Sebagai seorang ASN yang hebat, kita harus memiliki nilai dasar akuntabel, yang mana seorang ASN dituntut untuk mempertanggungjawabkan dan memiliki integritas. Gulo sebagai seorang ASN di Dirjen Bea Cukai
mampu bertanggung jawab terhadap kelangsungan penggunaan kinerja yang baik di tempat bekerjanya. Hal ini terbukti dengan prestasi yang diraih unit kerjanya, mulai dari predikat kantor pelayanan terbaik hingga inovasi Kementerian Keuangan terbaik. Hal ini tidak akan terwujud tanpa kontribusi nyata dari seorang guru yang memiliki nilai akuntabel. Dan selanjutnya ada nilai kompeten. Seorang ASN tentu dituntut memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Guru yang merupakan ASN di Kementerian Keuangan yang berasal dari PKN STAN memiliki nilai dasar kompetensi untuk menjadi seorang ASN yang hebat. Hal ini terbukti dari berbagai prestasinya selama menjadi ASN. Dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, seorang guru mampu dengan mudah menorehkan prestasi demi prestasi. Dan puncaknya, seorang guru meraih Piala Adiguna kategori PNS Inspiratif dalam ajang Anugerah ASN 2019 yang diadakan oleh Kemenpan RB. Kemudian nilai selanjutnya adalah harmonis. Sebagai ASN milenial, kita harus menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan kondusif. Selain itu, kita juga harus mampu memiliki jiwa sosial untuk menolong orang lain. Guru yang merupakan ASN milenial mampu untuk melakukan itu semua. Hal tersebut terbukti saat pertama kali ditugaskan di Dirjen Bea Cukai Kuala Namu. Terdapat kegiatan yang dimotori oleh guru dengan nama Kumpul Bersama Anak Zaman Now. Ini merupakan ajang komunikasi antara kepala kantor dengan anak milenial guna menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan komunikatif. Selain aktif di lingkungan kantor, guru memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dengan membuat donasi kepada anak SD yang terdalam dan terpencil di daerah Sumatera, daerah di mana daerah kelahirannya, sebagai bukti kepedulian terhadap daerah kelahiran yang tercinta. Yang selanjutnya adalah nilai loyal. Loyalitas terhadap bangsa dan negara adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang ASN guna tercapainya tujuan bangsa. Seorang guru tentu telah memiliki nilai itu. Dengan segala prestasi individu yang dimiliki guru, baik prestasi dalam negeri ataupun luar negeri, menunjukkan bahwasanya kecintaan seorang guru terhadap bahasa Indonesia sangat besar. Guru pun ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat luas bahwasanya seorang ASN harus mencintai bahasanya sendiri dengan cara memiliki prestasi yang gemilang dan berkontribusi langsung untuk pembangunan negara. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai adaptif. Sebagai seorang ASN milenial, guru memiliki otak yang cerdas dan terus memikirkan inovasi-inovasi baru bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan penemuan sebuah aplikasi yang menggunakan proses bea cukai bagi orang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Berawal dari keresahan karena lamanya proses bea cukai di bandara dan masalah yang timbul akibat penggunaan proses yang tidak efisien, sehingga berdampak pada boros anggaran serta menumpuknya arsip yang ada. Seorang guru mampu membuat proses bea cukai menjadi cepat, praktis, dan sistematis karena berhasil menjadikan proses bea cukai menjadi online. Nilai terakhir adalah nilai kolaboratif. Kolaboratif adalah nilai dasar yang harus dimiliki seseorang ASN, karena seorang ASN dituntut untuk mampu berkolaborasi guna tercapainya tujuan bersama. Hal ini terbukti dengan terciptanya custom declaration online yang berangkat dari obrolan ringan sehari-hari bersama rekan kerjanya perihal kurang efisiennya penggunaan kertas dalam custom declaration, dan kolaborasi yang dibangun oleh guru bersama rekan-rekan dan atasannya untuk menciptakan sebuah perubahan. Akhirnya terwujudlah sebuah inovasi proses custom declaration secara online yang lebih cepat dan tentunya lebih efisien dalam penggunaan kertas. Demikianlah beberapa gambaran-gambaran dari kisah-kisah ASN yang memiliki nilai-nilai dasar berakhlak yang dapat menginspirasi kita semua. Sudah seharusnya kita sebagai calon ASN untuk dapat meneladani dan menjadikan mereka semua sebagai role model dalam bekerja kelak, agar pada nantinya kita juga bisa menorehkan prestasi-prestasi yang membanggakan seperti mereka, dan secara langsung ikut serta dalam membangun bangsa Indonesia kita tercinta menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Sekian video dari kelompok kami, semoga video ini dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.